Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zed Ferry. Malam hari ini berjudul Bintang Mahaputra. Kalau kita memperhatikan Alkitab dengan teliti, pada umumnya orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan adalah mereka yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya atau bisa dikatakan tanpa batas. Memang tidak banyak orang yang dipakai Tuhan, tetapi kalau kita memilih untuk menjadi alat di tangan Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang dipilih Tuhan menjadi alatnya, inilah jalannya. Menyadari kebenaran ini, kita harus memiliki kegentaran. Bagaimana bisa memberikan hidup atau segenap hidup tanpa batas kepada Tuhan. Kita rela melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Atau kita melakukan yang sebenarnya di luar kemampuan kita untuk melakukan. Tetapi ini adalah pilihan yang terbaik. Mengingat usia kita yang terbatas, di mana suatu saat kita akan kehilangan kesempatan ini selama-lamanya. Dan mengingat setiap kita akan menghadap perhitungan di hadapan pengadilan Tuhan nanti. Maka adalah sangat beruntung kalau kita berani mempersembahkan segenap hidup kita tanpa batas kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup tanpa batas bukan berarti kita harus jadi pendeta. Juga tidak harus berarti memberi uang untuk gereja. Tetapi bagaimana kita memiliki kesediaan untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Terpenting dalam hidup Kristen kita adalah bagaimana kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Selanjutnya, bagaimana suasana hati kita tidak dipengaruhi oleh materi atau keindahan dunia. Kalau kita masih melakukan kesalahan dan tidak mau membereskannya, dan jika kita masih menikmati kesenangan dunia, tidak mungkin bisa kita dapat menyerahkan diri tanpa batas kepada Tuhan. Tidak bisa. Kita harus berani mempunyai komitmen. Orang yang tidak berani menyerahkan hidup tanpa batas, dia akan terjebak dalam egoisentris. Dia akan sibuk dengan perasaannya sendiri, bagaimana dia disenangkan, bagaimana dia dipuaskan. Kalau melihat orang yang tidak dia sukai, bagaimana dia menyerang, atau dia akan tenggelam dengan persoalan, apakah persoalan pasangan hidup, persoalan anak, persoalan dengan orang tua, jodoh, atau berbagai persoalan. Memang pada kenyataannya kita semua pasti punya persoalan. Tetapi ingat bahwa tidak mungkin persoalan pergumulan hidup kita melampaui kekuatan kita. Kemudian yang kedua, tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Dan seluruh persoalan dan semua pergumulan kita pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Sebanyak dan seberat apapun masalah kita, jangan tenggelam di situ. Tenggelamlah dengan tekad bagaimana melayani perasaan Allah. Bagaimana dalam setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap buah pikiran yang terlintas, kita selalu menyenangkan Dia. Mari kita mulai dari situ dulu.
dari hal-hal yang sederhana dalam keseharian hidup kita. Sehingga kita berhak untuk memperoleh bintang Mahaputra, menjadi anak unggulan. Mereka yang berhak mendapat bintang Mahaputra adalah anak-anak yang menjadi kebanggaan Allah, yang namanya buah sulung. Sejatinya inilah satu-satunya yang kita rindukan. Ini yang kita targetkan untuk kita peroleh di kekekalan. Tidak harus sekolah tinggi teologi, tidak harus jadi aktivis gereja, tidak harus jadi pendeta. Jadi persekutuan kita bukanlah persekutuan orang yang hanya mau menangis di hadapan Tuhan, membawa persoalan. Ini bukan berarti tidak boleh menangis dan membawa persoalan kepada Tuhan. Tapi kiranya persoalan kita cuma satu, yaitu bagaimana kita menjadi anak kesukaan Bapa. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menyukakan hati Bapa? Betapa indahnya hidup ini apabila di setiap hari kita bisa menyenangkan hatinya. Sudah saatnya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Hendaknya kita mau berbeda dari dunia ini. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang lain, yang sebenarnya hanya beragama Kristen tapi belum Kristen dengan sungguh-sungguh. Kita mempunyai banyak masalah. Hadapi saja. Orang lain pun punya masalah yang sama, dan tanpa Tuhan mereka juga bisa menyelesaikannya. Bahkan ajaibnya Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak melampaui kekuatan manusia. Kita harus memperhatikan. Di sana tidak ditulis kekuatan anak-anak Allah, melainkan kekuatan manusia. Artinya semua manusia juga punya pencobaan yang Tuhan izinkan, namun pasti melampaui kekuatannya. Apalagi kita, anak-anaknya. Masalah kita pasti tidak melampaui kekuatan kita. Pasti selesai pada waktunya dan mendewasakan. Mulai sekarang, mari kita mengarahkan pikiran kita kepada hal ini. Bahkan kita akan menyodor-nyodorkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bagaimana yang belum kuserahkan atau bagian mana yang belum aku serahkan kepadamu? Ingat, jadilah anak kesukaan Tuhan yang layak menerima bintang Mahaputra. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.